firewall itu tuh bukan pagarnya, tapi sapam di gerbang pagar. Misalnya usernya Indonesia nih, Iya. cuman dapat database Indonesia, enggak. Ada security breach terjadi di Amerika, user Indonesia pun akan dapat nih infonya seperti apa, masuk itu ini. Nah, user di Indonesia akan dapat data yang sama juga. Kalau dengan si if engine tadi itu, kita nggak perlu buka. Kita udah tahu, oh paketnya ini, pengirimnya ini, penerimanya ini. Halo semuanya, kembali lagi di Conversation episode 12. Kali ini ada yang beda, karena gue yang bawain. Oke. Kenalin, gue Rona, as a pre-sales dari Technet Vision Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan berkenaan dengan teknologi sekarang ini, di mana kita bekerja lebih ke hybrid mungkin ya. Yang pastinya ancaman serangan data itu selalu ada. Oke. Pertanyaannya, apakah firewall saat ini masih efisien atau efektif? Oke. Untuk bahasan kali ini saya nggak sendirian, tetap ada Vina juga yang nemenin. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Comstor, as a Cisco Preferred Security Distributor. Mungkin dari Mas Rizky. Halo, aku Rizky, as a pre-sales security untuk produknya Cisco. Dan ada Mbak Michelle, saya BDM Security Cisco di Comstor. Oke, welcome semuanya. Halo. Langsung aja Mbak. Oke, Ya. boleh ya. Sekarang kita masuk ke diskusi utama soal fenomena cybersecurity. Kalau kita lihat sekarang banyak banget isu cybersecurity ya. Bagaimana sih pendapat Mbak Michelle sama Mas Rizky melihat isu ini gitu? Mungkin semakin kesini fenomena security makin kompleks ya. Belum kita ngomongin enkripsi traffic, belum kita ngomongin AI, ya belum kita ngomongin masalah distribusi aplikasinya. Itu kan pasti akan makin kompleks. Nah, PR kita sebagai orang IT security itu gimana caranya memastikan semua itu bisa aman, baik mengakses data-data tersebut dan juga traffic yang mengarah ke sana pastinya. Mungkin salah satu yang paling relevan buat dipakai ya, paling sederhananya itu makanya firewall sih. Oke. Tadi udah sempat ada mention dikit ya terkait firewall ini. Nah, berarti berkaitan dengan sistem keamanan yang ada di perusahaan tersebut, seberapa penting sih security system yang menurut Mbak Michelle atau Mas Rizky? Apakah desain security-nya itu sangat krusial dan seperti apa sih gambarannya kalau menurut Mas Rizky sama Mbak Michelle? Kalau kita ngomongin desain sih pastinya akan sangat penting ya. Paling enggak tuh kita bisa tahu siapa yang akses jaringan kita, kemudian siapa pergerakan traffic server ke server seperti apa. Intinya sih yang penting kita bisa punya visibilitas yang mendalam sih terhadap apa yang terjadi di infrastrukturnya kita, seperti itu. Oke. Jadi lebih ke memahami sistem di perusahaan kita sendiri gitu ya. Kalau dari Mas Rona ada tambahan? Itu berarti si firewall tuh ada di dalam desain security system Mas ya? Betul. Mungkin buat teman-teman ya mungkin ya IT ataupun non IT mungkin pernah dengar istilah firewall. Mungkin ada yang belum paham apa sih firewall sebenarnya, apakah itu tembok atau apa, mungkin boleh dijelaskan dari tim Comstor? Ya, mungkin kalau mudahnya gini ya Mas, kalau kita analogikan sebagai rumah gitu ya, kehidupan sehari-hari. Gampangnya itu rumah itu tuh seperti jaringan atau sistem internal perusahaan. Sedangkan kalau pintu itu tuh jalur aksesnya gitu ya, jadi kayak port dan service. Sedangkan kalau tamu itu tuh bisa diibaratkan sebagai user atau traffic dari luar. Dan firewall itu apa? Firewall itu jadi penjaga keamanan yang mengatur siapa aja sih yang boleh masuk gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh firewall itu tuh bukan pagarnya, tapi sapam di gerbang pagar gitu loh. Jadi kalau pagar itu kan cuma membatasi area ya Mas ya. Jadi kalau firewall itu aktif memeriksa apa aja, siapa yang boleh masuk, dari mana, mau kemana, bawa apa gitu loh. Jadi bisa ya dibilang
firewall itu tuh seperti sapam di gerbang rumah gitu. Jadi dia yang akan menentukan siapa sih yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak gitu. Itu secara analogi secara mudah gitu untuk teman-teman supaya lebih tahu lah. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari teman-teman non IT bisa paham arti firewall. Betul. Jadi dari Mbak Michelle tuh dianalogikan kalau firewall tuh ya apa satpam gitu di dalam rumah. Betul. Tuh. Jadi dia yang akan menentukan lah siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak. Tuh. Oke. Berarti untuk saya orang awam itu sangat mudah dimengerti ya. Ya. Seperti kata Mas Rona tadi, berarti apakah firewall ini teknologi yang baru atau memang sudah ada dari lama dan memang apa ya, fungsi ini memang sangat penting dan krusial di sistem keamanan data? Firewall sih sebenarnya bukan barang yang baru ya. Itu udah dari tahun 90-an kalau nggak salah. Lama ya. Udah lama banget. Jadi dulu orang mungkin kenalnya itu stateful doang. Jadi dia akan ngecek nih IP yang masuk berapa, Oke. sampai mungkin portnya mungkin ya. Terus makin kesini mungkin di sekitar 2008-2010 ada jenis baru lagi namanya next gen firewall. Kenapa itu keluar? Sederhananya karena penggunaan aplikasi itu makin ramai, makin banyak. Oke. Nah, si next gen firewall itu keluar biar bisa mendeteksi itu juga. Apakah ada virus nih misalnya dalam aplikasi tersebut dan seterusnya. Nah, terakhir baru-baru ini kalau di 2025-an itu keluar istilah baru lagi namanya hybrid mesh firewall. Oh, Nah, itu kenapa bisa keluar? Karena sesederhana bahwa distribusi aplikasi itu udah nggak cuman di data centernya user biasanya kalau kita ngomong deployment lama. Sekarang udah tersebar di mana-mana. Udah ada di cloud, di data center sendiri, public ataupun private cloud dan seterusnya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah AI, Oke. itu juga pasti akan mempengaruhi. Itu. Nah, itu berarti kan dari tahun 90-an itu kan sudah banyak perkembangan ya. Firewall yang generasi awal, kemudian hingga sekarang. Nah, apakah yang teknologi yang lama itu semakin kesini tuh maksudnya apa saja pembenahannya gitu? Seperti kayak yang lama tuh kekurangannya apa hingga sampai yang terbaru seperti sekarang. Tadi kan ada next gen, terus Betul. sekarang kayak hybrid apa? Hybrid mesh. Iya, hybrid mesh itu gimana? Mungkin kalau kita bicara journey-nya ya, mungkin kalau firewall generasi pertama itu kita cuman ngomongnya bahwa ini IP destination-nya, IP tujuan sama sumbernya itu berapa. Udah Oke. selesai sampai di situ. Kalau kita ngomongin next gen firewall, itu kita ngomonginnya aplikasinya apa. Dia buka link internet apa. Oke. Misalnya google.com kah, facebook.com itu yang akan dicek. Jadi nggak cuma IP-nya doang yang dicek. Jadi hingga ke domainnya berarti. Betul, sampai di domainnya dia Oke. akan ngecek ini domainnya bener apa enggak sih. Apakah ini ke situs-situs berbahaya misalnya atau situs-situs judi online. Ya, Itu bisa betul. dikenalin juga Lagi sama si marak firewall. tuh. Betul. Di online. Nah, itu bisa dicegah semua sama fitur-fiturnya si firewall seperti itu. Jadi berkembang lebih luas ya dia, kayak Betul. memperluas fitur buat tadi firewall yang versi terbaru, yang hybrid mesh firewall ini ya. Ya. Oke, Mas Rizky boleh dijelasin nggak sih atau Mbak Michelle buat hybrid mesh firewall ini apa sih dan gimana perbedaan-perbedaan yang signifikan dan apa ya lebih bagus dibanding firewall gen-gen sebelumnya gitu. Jadi gampangnya gini, kalau tadi kan saya analogikan seperti rumah gitu ya. Nah, sekarang kita analogikan seperti kantor gitu ya. Mungkin dulu itu firewall tuh seperti sapam di depan gerbang kantor gitu ya. Tugas itu ya jaga pintu, terus udah gitu supaya orang asing tuh nggak masuk gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh gimana analoginya? Jadi kita tuh nggak hanya punya satu kantor kan, kita tuh bisa kerja di rumah, Oh iya. kadang kita juga ada yang kerja ada di cloud, ada yang di aplikasi online gitu ya. Jadi bisa dibilang hybrid mesh firewall tuh seperti tim satpam yang tersebar tuh di mana-mana gitu loh. Jadi di rumah, di kantor, di cloud, semuanya itu saling terhubung dan saling komunikasi gitu. Jadi keamanannya tuh bukan cuma di satu pintu, Mbak. Gitu loh. Jadi dia tuh di mana-mana, dimanapun kita berada, nah disitulah ada dia gitu loh. Nah, sekarang ini kan juga kita lihat ya kalau
dunia ini kan udah mulai mengarah ke digital ya. Jadi rumah kita itu juga bukan cuma satu gitu loh, ada di mana-mana. Nah, itulah yang bisa kita bilang hybrid mesh firewall tuh seperti sapam yang ada di mana-mana gitu dan mereka saling terhubung. Oke, oke. Itu berarti artinya ya, tadi kan satpamnya ada di mana-mana tuh, saling terhubung. Artinya firewall ada di mana-mana juga titiknya, atau seperti apa itu? Oke, kalau secara kita bilang deployment-nya ya, Ya. itu benar-benar kita taruh di mana saja. Jadi bayangkan itu kayak jaring, Oke. di jaring itu kan biasanya ada simpul-simpul tuh. Oh iya. Nah, itulah simpul-simpul itulah si firewall itu. Jadi kalaupun misalnya dia mau ngapain, itu pasti akan ketangkep. Jadi kayak tadi yang dibilang Mbak Michelle, mereka tuh akan saling ngobrol. Mereka akan saling punya prinsip yang sama. Ngetripnya misalnya, oh ikan yang ditangkap itu seperti ini deh, yang lain itu boleh lewat. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Lebih complicated ya Betul. berarti dia. Oh, berarti juga harusnya dia juga lebih canggih daripada firewall yang gen-gen sebelumnya. Yes, Seperti itu. betul. Berarti kalau cuma sebatas blokir situs judi online bisa dong? Bisa. Langsung ke situ ya. langsung ke situ ya. Ya mungkin Mengacunya. teman-teman ya, ini sekedar informasi aja lah. Oke, berarti dia lebih complicated, terus lebih lebih luas juga ya Ya, buat bisa dibilang cakupan lebih modern perlindungannya. lah. Oke. Lebih modern dan menyesuaikan kebutuhan sekarang lah ya. Jadi nggak hanya fokus di satu titik aja. Oke. Kalau gitu berarti apakah perusahaan, mungkin kan banyak perusahaan yang masih pakai firewall yang gen-gen yang Tradisional lama ya, yang tradisional seperti itu. Apakah memang harus sudah diperbarui ke firewall yang sekarang yang mesh hybrid firewall ini, atau sebenarnya masih bisa pakai tradisional, cuman mungkin akan lebih baik dan membantu security-nya dengan firewall terbaru? Kita pendekatannya kalau di Cisco ya, kita ngomongin hybrid mesh firewall, kita itu pendekatannya bukan rip and replace. Jadi kita datang-datang harus gantiin semua firewall mereka, enggak Iya. juga. Jadi kita existing sudah ada, fungsinya sudah ada. Nah, kita tuh bisa masuk di mana lagi sih? Mungkin saja kan firewall mereka yang sekarang itu buat ngamanin internet perimeternya misalnya, semua traffic yang mau keluar masuk internet. Tapi di data centernya belum ada. Nah, itu kita bisa masuk ngamanin di situ. Tapi dengan catatan ketika kan kalau firewall itu kita akan ngomonginnya policy ya, kebijakan. Dengan catatan firewall yang di existing ini policy-nya itu kita harus bisa pegang juga. Sehingga apapun trafficnya yang keluar masuk, yang lewat dimanapun dia berada, itu kita bisa kontrol. Jadi secara postur itu akan sama terus. Jadi security-nya pasti akan sama, akan terus kuat dimanapun titiknya berada, seperti itu. Berarti kan misalkan kalau tadi dibilang ini tuh bukan rip and replace ya. Kalau misalkan saya departemen IT, saya udah punya beberapa firewall, terus mau menambahkan firewall mungkin yang tadi dari Cisco, itu kan tadi dibilang ada terkait policy ya. Nah, itu pasti nanti akan ngobrol sama tim IT security segala macam. Itu gimana sih mungkin dari Cisco ya? Itu untuk maintain atau menjaga si compliance-nya itu tuh tetap konsisten gitu. Oke. Nah, kalau di Cisco itu kita punya satu manajemen, kita sebutnya security cloud control. Nah, semua produk firewallingnya Cisco itu nantinya akan diintegrasikan ke manajemen itu. Termasuk si firewall existing tadi, third party firewall lah kalau kita bilangnya. Itu third party firewall-nya akan kita pegang juga sama si security cloud control itu. Sehingga ketika kita mau buat policy, itu akan seragam. Jadi di firewall third party akan sama, di firewall-nya Cisco juga akan seperti itu. Itu artinya berarti Cisco ini environment-nya tidak hanya Cisco aja, tapi ketika ada brand existing yang lain mungkin tetap bisa diintegrasikan gitu ya. Betul, so far sudah ada beberapa third party vendor yang sudah kita bisa integrasikan ke firewall-nya kita, seperti itu, ke manajemennya kita. Make sense sih kalau begitu. Menarik ya. Iya. Ya, jadi misalkan ya saya punya sudah 10, nambah lagi banyak itu. Terus Mas jangan ganti semua, akan repot. Ya, Iya. betul. Itu kan orang udah invest kan. Udah invest. Berarti ini juga
salah satu teknologi yang harusnya juga membutuhkan cost yang lebih ya sebenarnya. Gimana sih cara meyakinkannya nih buat kayak memang nggak rip and replace gitu ya, cuman kan pasti butuh ini juga buat edukasi, buat ngasih awareness. Gimana sih caranya biar perusahaan tuh lebih yakin buat sedikit demi sedikit mungkin memperbarui teknologinya, firewallnya. Mungkin mengefisiensi operasional kali ya Ki ya. Jadi kita itu sebenarnya bukan mengurangi human error sih, bukan mengurangi sumber daya manusia, tapi mengurangi yang namanya human error gitu loh. Dan kesiapan menghadapi ekspansi cloud dan AI workload di masa depan tuh ya Pasti akan ke situ. pasti akan ke situ gitu. Jadi ya memang bisa dibilang efisiensi operasional ya. Betul, sama kita sih berusaha bagaimana caranya mempermudah lah operasionalnya si user tersebut. Misalnya tadi di user itu udah ada 1-2 brand di dalamnya. Itu kan masing-masing punya dashboardnya sendiri ya. Nah gimana nih kalau Cisco datang, kita bukannya nambah dashboard baru, tapi gimana caranya 2 dashboard existing itu kita bisa diintegrasikan ke Cisco. Sehingga ketika operasional, user cukup buka 1 dashboard, udah selesai, dia tinggal pakai. Sehingga tadi dibilang Pak Michelle, human error-nya bisa kurang, konsistensi Betul. policy-nya bisa terjadi juga seperti itu. Mempermudah untuk teman-teman mengoperasikan inilah. Berarti di Cisco System sendiri ada AI-nya dong, Oh pasti dong, kalau bisa mempermudah customer ya. betul. Jadi di dashboard-nya Cisco itu kita udah ada yang namanya AI assistant. Oke. Gambaran gampangnya itu kayak chat GPT lah. Oke. Nah teman-teman tinggal nanya nih, si user tinggal nanya, misalnya cara buat policy yang baik dan benar tuh kayak gimana sih? Oke. Atau misalnya, oh si user A ini gak bisa akses ke sebuah aplikasi, itu nyangkutnya di mana? Nah nanti si AI itu akan nyari nih, oh ternyata dia nyangkutnya karena policy nomor 10 misalnya. Oke. Nah itu bisa diinfokan, jadi ada guide troubleshooting-nya juga. Dia bisa kasih solving problem Betul, juga ya. betul. Oh, dan itu udah include kalau misalnya kayak diimplementasi dia udah pasti ada Udah, AI-nya itu. Betul. Oh, oke. Nah itu mungkin Menarik buat tim-tim IT ya, mungkin ya teman-teman IT kalau lagi ada error atau lagi ada data breach tuh mungkin, nah kalau pakai dari Cisco itu lebih terbantu teman-teman. Tuh, ini kelebihan Iya, lah ya. kelebihannya. Betul, itu Jadi kelebihannya yang kita. tadinya harus nyari agent nyari itu dari mana, misalnya sejam, 2 jam, 5 jam, ini hitungan menit ya mungkin. Iya, Betul, dia udah udah selesai. otomatis solving ya kalau kayak gitu. Jadi mungkin kalau bosnya nanya udah selesai atau belum, bilang aja belum. Padahal mah udah ya. Kita Nah. dipermudah lah dengan AI. Masalah AI nih, yang pasti kan tadi terkait data breach, nggak mungkin di zaman sekarang tantangan cuman ya kayak konvensional lah, hacker masuk, bisa jadi yang masuk tuh AI juga. Betul. Nah itu gimana tuh dari si Cisco sendiri? Oke, kalau di kita sih udah ada beberapa tools itu yang bisa mengenali sampai sekitar 1.200 jenis AI lah, aplikasi AI. Nah, di situ pun kita bisa apa ya istilahnya ngeblok lah AI tersebut atau mencegah penyalahgunaan AI tersebut. Jadi misalnya ada user yang buka ChatGPT lah contohnya, dia ngupload source code-nya misalnya, ada developernya yang udah capek ngoding ngebug terus, dia ngupload source code-nya ke ChatGPT. Itu kan sebenarnya kalau kita bilang kesalahan ya kesalahan karena Iya. itu data breach sebenarnya Data kalau breach. kita ngelihatnya. Nah, dengan si tools-nya Cisco itu, dia bisa mencegah itu juga. Jadi dia akan tahu nih, oh ini tuh source code kalian, kekayaan intelektual kalian, dia bisa ngeblok dengan fitur DLP di firewall cloud-nya kita. Seperti itu. Berarti sebenarnya firewall Cisco ini bantu tim IT security ya buat jaga compliance jadinya. Betul. Jadi nggak serta-merta kayak misalkan engineer ya lagi program udah pusing, mumet, taruh ChatGPT. Pengalaman banget sih. ChatGPT dapat selesai. Padahal itu adalah pintu masuk serangan cyber, teman-teman. Betul. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian upload data apapun di Gen AI, itu akan disimpan di sana seterusnya. Waduh, Pip,
Waduh, nggak pernah. Curhat-curhat doang nggak apa-apa. Karena dia akan gunanya buat apa sih? Dia nantinya ketika ada orang yang nanya kayak gitu lagi, dia udah ada database-nya. Oh, Jadi dia tinggal keluarin nih. sebenarnya output itu juga ada input Betul, dari ada bantuan dari promnya kita. Iya, dari promnya kita ya. Heeh. Ini juga bisa jadi insight baru karena lagi marak banget kan tuh masukin Iya, betul. prom-prom ke ini AI, ChatGPT kayak gitu-gitu. Buat lebih hati-hati sih. Nah, tadi juga karena misalkan si Cisco ini ya firewall tadi kan hybrid mesh ya. Itu bisa ada di mana-mana. Ya, katakanlah tadi hanya mungkin pembahasan on premise lah. Bagaimana dengan cloud? Misalkan ketika ada penggunaan microservices ataupun Kubernetes dan sebagainya itu gimana itu? Oke. Kalau di kita itu di Cisco kita udah punya tools lah untuk user-user misalnya yang udah pakai cloud. Nah, mungkin kalau usernya cuma pakai satu cloud, itu kita bisa deploy firewallnya Cisco dalam bentuk virtual ke cloud tersebut. Tapi gimana kalau misalnya, saya punya 3 mas, dari brand-brand besar itu saya punya semuanya. Gimana caranya kita amanin? Kan kalau saya deploy satu-satu PR tuh capek. Iya. Karena saya harus pelajarin teknologi setiap cloud provider tersebut kan. Nah, gimana di Cisco? Di Cisco itu kita cukup hubungin, kita integrasikan dengan produk Cisco, namanya multi-cloud defense. Nah, nantinya dari si multi-cloud defense itu, dia yang akan nge-push ke belakang. Dia yang akan ngebentuk tuh firewall virtual di masing-masing cloud provider tadi. Jadi user nggak perlu capek-capek lagi ngonfig segala macem. Tinggal ngeklik lah. Nanti di belakangnya akan otomatis spin up sendiri. Nah itu karena itu cloud ya, misalkan udah cloud, terus juga nanti si firewall juga cloud juga. Nah, biasanya kan kalau cloud itu ada latensi ya. Nah, itu apakah si Cisco ini mempengaruhi workload dari cloudnya itu sendiri? Oh enggak dong. Kita secara fitur, secara kapabilitas, kita punya tools yang namanya Encrypted Visibility Engine. Oke. Ya, disingkatnya if. Oh, iya. Itu EV. EV. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi si EV itu dia bisa ngebaca nih paket-paket ini apa sih? Karena kan proses yang akan mempengaruhi workload atau kerjanya si firewall kan sebenarnya pembacaan traffic kan. Iya. Nah, dia bisa ngebaca itu. Jadi, kalaupun misalnya trafficnya dienkripsi misalnya, itu dia tetap bisa baca tanpa melakukan yang namanya proses dekripsi atau buka paket. Oh iya, kan kalau teknologi lama itu ya, jadi diambil dulu, decrypt dulu, dibaca dulu. Dibaca dulu, baru ditentuin bisa masuk apa enggak. Kalau si if ini Nggak dia perlu bisa langsung. Jadi dia akan ngebaca nih, oh ini paketnya aman nih, datangnya dari source yang aman. Ya udah silakan dilanjutkan seperti itu. Mungkin agak teknikal sedikit Iya, ini. Gambarannya sih kayak gini sih palingan. Mungkin gampangnya teman-teman kalau biasa belanja di e-commerce itu kan biasanya datangnya itu dibungkusin plastik atau enggak mungkin bungkusan kayu lah kalau yang barang-barang fragile. Nah, itu kalau di firewall tradisional untuk tahu isinya itu bungkusan tadi itu harus dibuka semua. Dibuka satu-satu. Nah, gambarannya kan kalau kita manusia aja capek nih ngebukain satu-satu. Nah, kalau dengan si if engine tadi itu kita nggak perlu buka. Jadi kita cukup ngebaca nih, biasanya kan ada teks ininya kan. Kita cukup ngebaca itu doang. Kita udah tahu, oh paketnya ini, pengirimnya ini, penerimanya ini. Ini kita judge itu sebagai paket yang aman. Karena udah reputasinya udah bagus lah, gampangnya seperti itu. Oh, berarti memang si paketnya itu sudah ditanda-tandai ya? Dari Betul. awal ya? Kenapa? Dari sebelumnya dia udah ada tag-nya gitu berarti ya? Iya, udah ada jadi kode uniknya kode lah. unik. Jadi setiap paket yang ada di dunia ini tuh masing-masing ada kodenya lah. Nah, karena kita punya threat intelligence yang sangat powerful, kita bisa kelola sampai 10 miliar data per hari. Jadi kita bisa tahu nih tag-tags yang baik dan benar itu seperti apa sih? Yang aman itu seperti apa bentuknya? Berarti itu dan tadi berapa? Sekitar 10 miliar data per hari. Berarti itu setiap harinya akan update terus ya? Yes. Dan update-nya bukan cuman di misalnya usernya Indonesia nih, cuman dapat database Indonesia, enggak.
Jadi misalnya ada security breach terjadi di Amerika, Hmm. user Indonesia pun akan dapat nih infonya seperti apa. Ya. Jadi oh ternyata di Amerika itu kebobolannya karena ini. Malware yang masuk itu ini. Nah, user di Indonesia akan dapat data yang sama juga. Pada saat itu juga dia akan terima. Nggak sampai 24 jam lah dia user itu akan langsung terima juga, nerima update. Seperti itu. Nah, itu menarik ya. Mungkin teman-teman tim IT nggak perlu capek-capek mantengin news terus, Udah ada yang kasih Iya. tahu. mantengin forum, nyari forum, ada update security issue apapun di dunia, ya itu nanti dari Cisco udah otomatis ya. Ya, namanya Talos. Cisco Talos. Cisco Talos. Cisco Talos, teman-teman. Bukan Talos ya, Mas? Kalau di puasa dengernya emang Iya. ini ya. Oh, oke. Kalau gitu apakah pendekatan ini lebih proaktif dibanding tradisional IPS? Oh iya, pasti. Jadi salah satu pembedanya kita lagi di Cisco adalah setiap firewall-nya kita itu sudah terpasang agent machine learning. Jadi IPS-nya kita itu sudah dibekali sama machine learning. Sehingga pembedanya adalah ketika ada traffic yang jahat tanda kutip, itu bisa langsung diperiksa pada saat itu juga. Nggak perlu dikirim ke cloud lagi atau misalnya ke servernya si brand itu, enggak. Jadi dia akan diproses langsung di situ. Sehingga kalau ada traffic yang jahat atau yang aneh-aneh itu bisa dicegah pada saat itu juga. Seperti itu. Menarik nih. Tadi Mas Rizky mention machine learning. Ah, Machine learning mungkin yang kita tahu dia butuh kemampuan hardware ya mungkin, ataupun itu yang pastinya akan butuh namanya waktu processing. betul. Itu dari Cisco sendiri itu gimana sih cara ngimbangin ya antara si workload-nya tadi sama si security-nya. Oke. Gitu. Kan kadang-kadang harus ada yang Dikorbankan. korbankan Nah, gitu. Kalau di kita enggak. Jadi di kita tuh gampangnya kita nyebutnya kayak ada 2 CPU-nya lah di dalam. Oh, 2 CPU. Oke. Jadi ada CPU yang khusus akan megang traffic security normalnya, sama ada CPU yang khusus untuk megang si Snort machine learning tadi itu. Jadi secara performance pun bisa tetap terjaga. Gambarannya sederhananya kayak gitu. Jadi akan ada 2 proses yang jalan masing-masing. Jadi nggak akan membebani satu sama lain. Gitu. Ya, untuk menyeimbangkan keamanan performa mungkin kita juga pakai pendekatan risk based ya. Risk based description itu ya, yang menggunakan tadi si if engine tadi kan. Berarti memang sekompleks itu ya. Yes, betul. Menarik. Ya karena balik lagi sih Mas, semua traffic tuh pasti kan terenkripsi kan gitu loh. Jadi tanpa deskripsi kan kita juga nggak bisa melihat gitu loh apa sih kontennya. Makanya deskripsi penuh itu sebenarnya ada dampaknya juga ya Ki ya, Betul. terhadap performa dan biaya. Karena nggak semua traffic itu perlu didekripsi. Tuh. Mungkin kalau kita hitung-hitungan ininya paling sekitar 2-8% doang yang kita perlu dekripsi. Selebihnya itu ya traffic Biar lewat aja legit, traffic emang normal seperti itu. Cuman kan kita nggak bisa berpatokan nunggu 2% sampai 8% itu kan. Iya. Nah, gimana caranya ya? Salah satunya kalau di Cisco kita memberikan tools si if engine itu tadi, sehingga ya kasarnya 100% itu bisa tetap tercover. Seperti itu. Oke, tadi kan berarti ada risk based description. Berarti itu ya algoritma base-nya si if engine tadi ya. Yes, Nah, betul. Kita balik lagi ngomongin ke cloud. Yang tadi sempat Mbak Michelle bilang kalau kita tuh kerjanya kan kantornya di mana-mana. Betul. Ada yang di kantor, ada data yang di cloud, di aplikasi macam-macam lah. Nah, itu kan artinya kita bekerja di lingkungan yang hybrid. Ya kan? Nah, berarti kan pekerjaan kita tuh istilahnya terpotong-potong, tersegmen-segmen. Nah, itu gimana tuh masalah segmentasi data segala macam, si Cisco gimana? Oke, mungkin kalau kita bicara teknologinya dulu ya, segmentasi. Orang kan biasanya akan mulai ngomong tuh Kubernetes, Docker segala macam kan, iya. biar lebih gampang lah pecah-pecah
resource-nya segala macam. Nah, di Cisco itu kita punya tools yang namanya Isovalen. Isovalen. Yes. Isovalen. Nah, mungkin gambarannya gini dulu sih sebelum kita masuk. Biasanya kalau orang udah ngomong segmentasi ataupun aplikasi misalnya, itu kan di bawahnya itu akan ngomong aplikasi A ngomong sama aplikasi B. Ya. Cuman itu doang yang kelihatan. Padahal di bawahnya lagi itu ada yang lebih detail lagi. Dia pakai misalnya metode apa dia ngomongnya. Nah, biasanya kalau kita bicara firewall biasa, itu nggak akan kebaca nih, sampai metode di bawahnya nggak akan kebaca. Oke. Nah, kalau di Cisco dengan si Isovalen tadi, kita bisa tahu nih di bawahnya dia tuh pakai metode apa sih? Atau kalau misalnya kita ngobrol lebih teknikal lagi, ini aplikasinya ngomong pakai port berapa, service berapa. Itu akan kelihatan semua sama si Isovalen tadi, seperti itu. Sehingga apapun yang dilakukan sama si aplikasi ini, itu kita bisa baca lah, kita bisa tahu, sehingga enforcement policy-nya pun balik lagi itu bisa seragam juga, seperti itu. Nah, berarti kan dari situ ya, itu kan kalau kita bagi dua menjadi kayak kan ada macro segmentation, Yes. mungkin di sisi networknya, sama micro yang tadi sisi microservices. Microservicesnya. Tadi sisi kok bisa handle keduanya. Yes, bisa keduanya. Jadi kita tuh bisa ngebaca mulai dari segmentasi networknya. Kalau kita turun ke bawah lagi, segmentasi makro biasanya orang ngomongnya server to server lah. Dari misalnya Windows server ke Linux server misalnya. Ya. Nah, kita bisa turun lebih kecil lagi sampai ke mikro, sampai ke level aplikasinya kita bisa baca juga. Berarti misalkan ada 2 VM, satu pakai Linux, satu pakai Windows server, kan udah pasti bisa nih. Di dalamnya kan ada aplikasi lagi. Yes. Antara aplikasi masih bisa ngobrol lagi. Betul. Jadi aplikasi apapun misalnya di dalam Linux server tadi, dia cuma ngobrol dalam Linux server itu doang, itu kita bisa tahu juga nih. Dia ngobrolin apa sih di dalam? Sakti. Ngegosipin siapa sih dia di dalam itu? Ya. Ngejulitin siapa itu kita bisa tahu semua. Sehingga kita bisa pagerin nih, oh sampai situ doang ya. Yang boleh ngobrol itu ini loh, si A sama si B doang yang boleh ngobrol. Selebihnya nggak boleh nimbrung. Itu bahaya tuh kalau ada teman kantor kayak gitu. Mungkin teman-teman Jangan Ya, jadi bisa disimpulkan lah ya kalau macro segmentation tuh membagi network dalam jumlah zona besar gitu ya. Tapi kalau micro segmentation tuh membatasi komunikasi antara workload atau bahkan antar prosesnya gitu. Tuh. Makro dan mikro. Nah, tadi sempat dibahas sedikit Kubernetes dan Docker. Nah, mereka kan dia akan ngelompokin data tuh ya, dalam jumlah masif mungkin, di grouping atau dikasih blok-blok itu. Nah, itu kan cepet, dinamis tuh. Nah, si Cisco ini bisa ngejar nggak sih? Bisa. Karena tools kita itu atau agent kita itu AI based juga. Makanya karena orang sekarang itu ngomongnya udah AI-an. Nah, gimana caranya? Jangan cuma attacker aja nih yang pakai AI. Tapi kita juga sebagai orang IT security atau defendernya lah ya, itu bisa memanfaatkan AI juga. Salah satunya kayak tadi, kita memanfaatkan AI untuk membaca nih microservices yang tadi dimaksud atau aplikasi di bawah itu yang ngobrol siapa. Sehingga setelah AI itu ngebaca, dia akan langsung nih ngasih keluar policy. Jadi user nggak perlu lagi, define sendiri manual gitu, nggak perlu. Jadi user tinggal istilahnya verifikasi lah. Ini hasil policy yang dikeluarin sama AI, bener apa enggak nih? Nah, user tinggal iya apa enggak, sudah. Nanti di belakang layar, dia akan nge-enforce policy tersebut. Seperti itu. Berarti ini bisa dimanfaatkan ya, misalkan kalau ya biasalah tim cyber tuh kadang-kadang ada 2 tim. Ya. Ada blue team, ada red team. team. Betul. Misalkan kita pakai AI sebagai red teamnya, nanti Cisco tuh akan ngasih report seolah-olah dia blue team atau gimana? Yes, jadi dia tuh akan ngebaca nih, ternyata yang server A sama server B itu nggak boleh ngobrol ternyata. Oke. Biasanya itu kan kerentanan tuh dimanfaatin. Nah, dari situ si AI itu akan belajar nih, oh ini nggak boleh ngobrol, oke saya pagerin deh. Oke. Seperti itu, sehingga kalaupun ada misalnya red team yang berusaha masuk, itu udah keblok duluan di depan, udah dipagerin duluan. Makanya dia nggak bisa masuk lagi, nggak bisa memanfaatkan celah itu. Seperti itu. Ya, sangat kompleks ya. Sangat berat ya pembahasan ini. Nah,
terlepas dari semua teknologi itu ya kan. Mm. Nah, apa namanya? Pastikan kalau kayak saya mau invest firewall itu mahal. Di dalam benak saya itu pasti mahal gitu. Nah, sebenarnya benefit apa sih? Sebenarnya benefit apa yang benar-benar itu membuatku apa ya, memberikan keuntungan kepada perusahaan gitu. Kalau misalkan pakai firewall dari Cisco, terutama yang hybrid mesh. Hmm. Mungkin kalau kita bicara benefit ya, utamanya kalau kita bicara security, mungkin gambaran gampangnya itu kita kayak asuransi kesehatan sih. Oke. Nah, orang kan biasanya kalau udah pakai asuransi kesehatan kan jaga-jaga biar nanti kalau sakit ada yang nge-cover. Nah, kalau di security konsepnya kurang lebih sama kayak gitu. Cuman Preventif ya. preventif. Cuman kita bukan jaga-jaga pas sakitnya baru ada ini, baru Iya. ada pencegahan baru ada obatnya. Tapi gimana caranya sebelum sakit nih kita udah cegah duluan nih, kalau udah ada tanda-tanda itu kita bisa ngeblok duluan. Sehingga misalnya nantinya kalau misalnya dia kehack kan otomatis cost-nya bakal lebih gede dong. Iya. Recovery segala macam. Kayak pernah kejadian tuh di apa? Nah, yang itu Yang itu. Mana ya? agak takut saya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya security itu seperti vitamin lah ya Mas ya, bukannya Iya. obat. Jadi kita itu mencegah. Jadi kita kan supaya badan kita sehat, kita minum vitamin A, B, C, D gitu. Sama lah seperti security. Berarti mindsetnya harus diubah. Berarti itu sebuah investasi harusnya. Ya benar banget Mas Rona. Mas Rona bilang tadi kan investasi jangka Ya. panjang ya. Jadi bisa dibilang betul. Karena apa? Karena environment kan juga sekarang udah hybrid ya Mas ya. Ya. Terus udah gitu traffic juga terenkripsi, AI workload juga meningkat. Udah gitu juga ancaman semakin canggih ya sekarang kalau kita lihat gitu kan. Jadi ya mau nggak mau arsitektur security itu harus mengikuti perubahan tersebut. Jadi kita harus siap lah sebelum terjadinya serangan, kita harus membuat benteng-benteng dulu Oh siap. gitu. Menarik. Benteng. Iya, harus membuat benteng-benteng tersebut. Ya mungkin karena investasi ya kan bertahap lah ya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang level udah enterprise tinggi lah, gede itu ya oke lah, berani. Mungkin yang baru mau memulai ini gimana nih langkah-langkahnya nih? Mungkin kalau kita bicara perusahaan yang baru mulai, paling enggak tuh punya firewall dulu deh. Oke. Paling enggak punya firewall dulu yang ngamanin lalu lintas ke internet. Minimal itu dulu. Jadi kayak tadi yang digambarkan sama Mbak Michelle di awal, firewall itu kan satpam nih. Jadi paling enggak kita punya kontrol dulu nih, siapa yang keluar masuk di dalam gedung kita. Betul. Kayak gitu dulu. Nanti dari situ baru deh dipikirin prioritas bisnis kita itu mau kemana. Oke. Apakah kita concern di pengamanan usernya atau di pengamanan data centernya, misalnya seperti itu. Berarti dari awal tuh emang harus jelas dulu ya. Betternya seperti itu. Oke. Jadi kita udah tahu nih goals kita itu mau apa sih. Nah nanti dari situlah kita bikinkan kayak blueprint lah. Goalsnya jangka pendeknya apa, menengahnya apa, panjangnya apa. Cuman as a starting point-nya ya udah pasang firewall dulu di internetnya, misalnya seperti itu. Dan Cisco mau bantu? Kita selalu bantu Oh. kebutuhan apapun. Ya kan pasti kan scalable ya. Dari mulai 1, 2, 3 dari kecil dulu skalanya, Iya, medium lah. Terus dia makin ke massive mungkin. masih. Sangat menarik ya Hmm. insight hari ini, banyak banget ilmu-ilmu yang mungkin kalau orang awam tuh kayak gini-gini nggak tahu. Ada firewall tradisional, ada firewall dengan gen terbaru, bahkan ada sekarang mesh hybrid firewall ya. Tuh, jadi dari diskusi hari ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa di era AI ini bukan lagi sekedar jadi perimeter, tapi juga sebagai arsitektur yang fleksibel, konsisten, dan siap buat menghadapi workload yang lebih modern. Tuh, thank you banget. Kita udah masuk ke. Tunggu Mbak. Oh belum. Teman-teman yang mungkin tertarik sama
firewall. Oke. Bingung mau kontak Oh. siapa. Oh iya benar. Iya, bingung nih. Benar Mbak banget. Vina, aku tertarik sama security system. Betul. Kontaknya siapa? Boleh Gitu. menghubungi aku, nanti aku sertain kontak di bawah. Tapi tentu aja nanti yang menjawab adalah para tim-tim yang hebat ini ya. Dia akan ada dari Mas Rizky. Dari Mas Rizky, nanti mungkin juga akan dibantu sama Mas Rona, juga nanti mungkin akan dihubungkan juga sama Mbak Michelle ya. Tuh, jadi boleh menghubungi Tenet Vision Indonesia, boleh menghubungi aku, atau nanti kontaknya juga boleh aku sertain ya. Mungkin kalau ada yang mau konsul Boleh. tentang security biar lebih aware gitu. Jadi nanti kita untuk sesi yang ini kita pamit dulu. Oke, next kita juga akan ada event tentang security ya Mbak Michelle ya. Yep, betul. Oh, jadi kalau misalnya ada yang Nanti tertarik, kita inilah ya, undang ya teman-teman ya iya, yang bisa kalau join. Oke. ada yang tertarik buat isu security ini, mau butuh insight lebih banyak atau nanti mau ngobrol langsung, kita bisa ketemu di next event gitu ya. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Aku Vina, Saya Rona. Rizky. Saya Michelle. kita pamit dulu. Terima kasih. Bye.